Kelompok skala dan pengukuran 4C mata kuliah eksplorasi pembelajaran matematika program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif. Ada beberapa jenis skala pengukuran, salah satunya adalah skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio sendiri adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Melalui konsep penyelesaian skala pengukuran rasio, kita dapat mengetahui rasio dari tinggi badan seseorang tertentu. Kita bisa mengetahui tinggi badan seseorang dengan menggunakan alat bantu stratometer. Di sini saya akan membuktikan apakah teori tersebut benar atau tidak. Untuk menjawab permasalahan ini, saya akan mengukur anak berusia 10 tahun menggunakan meteran. Pertama, kita tegapkan terlebih dahulu badan si anak tersebut. Kemudian, kita ukur menggunakan meteran dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kita ukur, dan hasilnya adalah 127 cm. Untuk mengetahui skala rasionya, kita akan melakukan pengukuran terhadap anak 10 tahun. Nah, di sini saya akan menggunakan stratometer. Pertama, kita posisikan yang mau diukur di bawah stratometer persis. Lalu kita tarik stratometernya. Kita posisikan di atas kepala anak tersebut, lalu di sini muncul hasilnya yaitu 130 cm. Dari pengukuran ini kita dapatkan hasil bahwa kedua anak berusia 10 tahun tersebut memiliki tinggi badan yang berbeda. Anak pertama dengan tinggi badan 127 cm dan anak kedua dengan tinggi badan 130 cm. Maka skala rasionya dapat dinyatakan bahwa anak kedua lebih tinggi dari anak pertama. Pada permasalahan kedua ini saya akan membahas tentang skala interval. Sebagai contohnya, saya akan mengukur suhu air biasa dan air panas menggunakan termometer digital. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang termometer yang akan saya gunakan ini. Di termometer ini ada 4 tombol. Jadi yang pertama ada tombol on off. Biasa digunakan untuk menyalakan dan mematikan termometer. Dan yang kedua ada Celsius Fahrenheit. Ini bisa diubah menjadi satuannya Celsius atau Fahrenheit. Gunanya untuk mengubah satuannya aja sih. Terus yang ketiga ada tombol hold. Jadi di sini untuk memperjelas angkanya, jadi nggak berubah-ubah gitu ya. Dan yang terakhir ada batas maksimum dan minimum, batas tertinggi dan terendahnya, kayak gitu aja. Oke, kita langsung cobain aja. Di sini saya sudah menyiapkan untuk gelas yang A adalah air panas dan B adalah air biasa.
Mari kita cobain termometernya ke dalam air panas dulu ya. Kita celupin ke air panas, suhunya akan makin naik. Itu tandanya termometernya berjalan dengan baik. Di sini sudah mencapai 68, 69, 70. Cukup. Di sini mencapai 71,1. Selanjutnya kita akan cobain ke air biasa dulu pada gelas B. Kita Suhunya makin menurun ya, berarti termometernya berjalan dengan baik. Di sini suhunya 29,3. Oke, sekarang kita cobain fitur tadi yang maksimum dan minimum buat ngelihat tadi suhunya berapa sih. Ternyata pas di air panas tadi suhunya mencapai 71,1 ya, kelihatan kan? Dan pada saat di air biasa suhunya mencapai 26,4. Jadi suhu di air panas di gelas A tadi suhunya mencapai 71,1 dan pada di air biasa suhunya mencapai 26,4. Pada permasalahan kedua ini, saya akan membahas tentang skala interval. Sebagai contoh, saya akan mengukur suhu air mendidih dengan menggunakan termometer. Di sini saya menyiapkan 500 ml air yang telah saya rebus, kemudian akan saya ukur. Nah, hasilnya adalah 99,5 derajat Celcius. Dapat disimpulkan, skala rasio merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda. Menunjukkan adanya rentan nilai, serta bisa diperbandingkan. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, maupun bagi. Dapat disimpulkan bahwa skala interval tidak hanya memungkinkan kita untuk mengklarifikasikan, mengurutkan pangkatnya, tetapi kita juga bisa mengukur dan membandingkan ukuran perbedaan di antara nilai.